Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf tegaskan tolak kesepakatan dengan Amerika Serikat jika hak warga Iran tidak dipenuhi. Iran juga tegaskan tidak percaya dengan janji dari musuhnya. Perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat belum juga menemui kesepakatan. Ketua Parlemen dan negosiator utama Iran, Muhammad Baghir Ghalibaf, menegaskan Teheran tidak akan menyetujui kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat kecuali jika hak-hak rakyat Iran sepenuhnya dijamin. Dalam sesi parlemen virtual pada Minggu, Ghalibaf tegaskan tidak percaya dengan janji musuh. با پشتیبانی و حمایت مردم بوده است و کار دیپلماسی این است که این پیروزی ها را به دستاوردهای سیاسی و حقوقی تبدیل کند و وظیفه میدان خدمت این است که با پشتیبانی این پیروزی ها مسائل مردم را حل نماید. در این مسیر همانطور که بارها عرض کردم سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. Sebelumnya Washington telah mengirimkan proposal perdamaian yang lebih keras kepada Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan prioritasnya dalam setiap kesepakatan meliputi upaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir serta membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memperkuat beberapa poin dalam kesepakatan yang menurutnya penting secara pribadi, seperti apa yang dilakukan terhadap material nuklir Iran. Koordinator tetap PBB di Iran bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pertemuan yang merupakan bagian dari awal masa tugas Weigand membahas soal pembicaraan tidak langsung dengan Amerika. Pertemuan antara Koordinator Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Iran, Christine Weigand, dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berlangsung di Teheran. Dalam pertemuan itu, Christine Weigand menyerahkan surat kepercayaan kepada Araghchi yang merupakan bagian dari awal masa tugas Weigand. Sebelumnya, Weigand resmi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai Koordinator Residen PBB di Iran pada Februari lalu. Menlu Iran Abbas Araghchi juga secara aktif melakukan pertemuan dengan perwakilan badan PBB lainnya, seperti Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi. Pertemuan yang berlangsung pada Februari lalu membahas isu terkait program nuklir Iran dan pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Trump meyakini perjanjian tersebut akan memberikan manfaat bagi Amerika maupun sekutu-sekutunya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dan meyakini perjanjian tersebut akan memberikan manfaat bagi Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin 1 Juni 2026. Menurut Trump, Iran benar-benar ingin membuat kesepakatan dan itu akan menjadi kesepakatan yang baik bagi Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya. Namun Trump mengeluhkan berbagai komentar politik yang muncul terkait konflik tersebut justru membuat proses negosiasi menjadi lebih sulit. Trump juga meminta publik bersabar dan mempercayai proses yang sedang berlangsung. Sebelumnya pada Jumat 29 Mei, Trump mengatakan akan segera mengambil keputusan terkait usulan perjanjian untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Amerika Serikat dan Iran disebut telah menemukan kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding 10 poin. Pertama, gencatan senjata diperpanjang 60 hari. Kedua, Selat Hormuz dibuka tanpa hambatan, tanpa biaya, tanpa intervensi Iran. Ketiga, Iran wajib menarik ranjau laut dalam 30 hari. Keempat, blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan dicabut bertahap. Kelima, penarikan pasukan Amerika Serikat tergantung kesepakatan permanen. Keenam, Iran berkomitmen tidak membuat senjata nuklir. Ketujuh, pembahasan awal soal nuklir setelah MOU ditandatangani. Kedelapan, Amerika Serikat akan mencabut sanksi dan membuka dana Iran di akhir kesepakatan.
Ke-9, Amerika Serikat menangguhkan sebagian sanksi selama 60 hari. Ke-10, gencatan senjata juga berlaku di Lebanon, namun Israel tetap boleh bertindak jika ada ancaman. Di tengah upaya negosiasi mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 3 bulan, Pusat Komando Amerika Serikat justru mengumumkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer Iran pada akhir pekan lalu. Sedangkan Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah menargetkan sebuah pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai respon atas serangan tersebut. Aksi saling serang ini menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian eskalasi yang terjadi. Di tengah upaya damai muncul isu Presiden Iran Masoud Pezeshkian mundur dari jabatannya. Isu ini muncul karena menduga adanya perbedaan pandangan dengan Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian diisukan mengundurkan diri dari jabatannya. Spekulasi pengunduran diri Pezeshkian mencuat setelah sejumlah media asing melaporkan adanya surat yang dikirim ke pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Isu perpecahan Pezeshkian dengan Garda Revolusi Iran juga menguat karena perbedaan pandangan terkait negosiasi damai. Namun akhirnya Pezeshkian muncul dan membantah isu pengunduran dirinya. Pezeshkian menyebut isu pengunduran dirinya sangat tidak berdasar dan ia akan terus bekerja untuk Iran. آماده‌ایم برای هر گونه سختی، آماده‌ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم، ولی به هر حال این چیزیه که باید همه ماها با همدیگه کمک بکنیم و این راه رو بریم. اینو باید هم خودمون رو آماده کنیم، هم مردم عزیز ما باید نسبت به این قضیه آگاه باشن و کمک بکنن و این چیزیه که هم از صدا و سیما من انتظار دارم در حقیقت در بحث‌ها و تحلیل‌هایی که می‌کنن یا تحلیلی هم از وضعیت داخل داشته باشیم که ما در چه وضعیتی هستیم و مردم چگونه باید با ما همراهی کنند. Pemerintah Iran menyebut berita palsu sengaja dihembuskan untuk menciptakan kericuhan dan perpecahan yang bisa menyebabkan kekalahan pada Iran di tengah konflik yang masih memanas. Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dipenuhi pesawat pengisian bahan bakar milik Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai persiapan untuk eskalasi dengan Iran. Sejak konflik Israel-Iran memanas, area Bandara Internasional Ben Gurion dipenuhi pesawat pengisian bahan bakar militer Amerika Serikat hingga aktivitas penerbangan sipil terganggu. Kepadatan pesawat militer mulai menimbulkan dampak besar bagi sektor penerbangan sipil di Tel Aviv. Pemirsa, situasi seperti ini menunjukkan konflik modern dapat mengaburkan batas antara fasilitas sipil atau fasilitas militer. Selain itu, penggunaan bandara sipil ini menunjukkan tekanan besar yang dihadapi Israel akibat perang berkepanjangan. Lalu lintas maritim di Selat Hormuz berangsur normal. Sejumlah kapal mulai melintasi Selat Hormuz setelah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. Kapal-kapal melintasi Selat Hormuz seiring dengan dimulainya kembali lalu lintas maritim secara bertahap setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. 3 kapal berlabuh di jalur perairan strategis, sementara sebuah perahu cepat melintas di dekatnya. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan 28 kapal termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer telah melintasi Selat Hormuz dalam koordinasi dengan pihak berwenang Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sehingga kapal-kapal yang terdampar akibat pembatasan tersebut dapat melanjutkan navigasi. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengatakan blokade tersebut ilegal sejak awal dan menekankan Iran akan menilai keputusan tersebut berdasarkan pelaksanaannya. Bagei menyebut negosiasi dengan Amerika Serikat terus berlangsung namun belum ada kesepakatan akhir yang tercapai.